Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Didimik. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel Didimik. Di video kali ini Didimik akan membahas cara mengisi Candy School untuk ujian ya, atau juga untuk membuat atau tutorial membuat soal ya di Candy School. Oke, kita langsung saja masuk ke Candy School-nya. Oke teman-teman, ini Candy School-nya ya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada data master di sini ya. Ada data master, ada kelas, ada banyak sekali di sini, ada mata pelajaran. Ini teman-teman bisa lakukan secara import dengan menggunakan import data dari sini. Lalu teman-teman tinggal unduh saja download Excel-nya, lalu buka. Nah, ini teman-teman untuk Excel-nya sendiri itu berisi data-data yang diperlukan untuk ujian. Di sini ada data siswa. Jadi semua siswa di sini datanya dimasukkan. Ada NIS, ini bisa dikosongkan ya, tinggal diisi. Misalkan kita tambahkan nomor 4. Di sini misalkan NIS-nya ya. Oke, ini namanya Lydia. Agamanya, emailnya kalau ada, nggak usah. Kalau nggak ada email juga nggak apa-apa ya. Kelas ya kan, karena kita SMP kelas 7 ya. Misalkan kelas 9. Ruang 1 ya. Passwordnya 123. Nomor HP, input data ya. Tingkat 9 ya. Jurusan nggak ada ya. Di sini ada kelas. Nah, di sini tinggal tambahkan kode kelas. Ini misalkan nama kelas A ya. Tingkat 9. Jurusan nggak ada. Mata pelajaran, nah ini ada 3, tambahkan misalkan di sini Being ya. Bahasa Inggris. Being. Bahasa Inggris. Dan ada lagi di sini IPA. Ilmu pengetahuan alam. Dan sebagainya ya. Tingkat di sini tingkat. Nah, tambahkan lagi ya misalkan. Kalau mau dihapus sih gak apa-apa, tinggal hapus saja. Jenis ujian misalkan US, ujian sekolah. Terus di sini ada jurusan juga, kita agak pakai ya, ruang. Lalu kita simpan. Nah, teman-teman di sini kita import, klik ini ya. Data master, open. Data master, open. Lalu kita klik import. Nah, ini mengimport selesai. Kita cek ya untuk siswanya. Nanti ada tambahan ya, ini ada. Ini sebelumnya sudah saya pernah ya ini. Selanjutnya teman-teman di sini sebenarnya ada pengaturan ya. Pengaturan ini ada umum. Ini nama aplikasinya, ini jamnya, yang ini tidak bisa diedit ya, karena ini Candy School nulled ya, ya. Jadi ini tanpa batas, jadi tidak menggunakan lisensi ya ini. Jadi ininya tidak bisa diedit ya. Hanya bisa diedit misalkan data kepala sekolah, NIP-nya, nama ujiannya di sini, kampungnya, kota, kabupatennya dimasukkan, diedit ya. Oke. Masa aktif ini kalau misalkan mau maintain ya tinggal klik aja. Lalu kita disimpan. Nah, teman-teman tinggal cek saja ya linknya. Ini kalau untuk ujian tinggal dicek saja. Jadi tampilannya untuk siswa seperti ini ya. Kalau misalkan kita sedang edit, tinggal klik aja ini, maintenance, kita simpan. Otomatis nanti, nah ini jadi siswa tidak bisa lebih ya. Kalau misalkan sedang
kita perbaharui ya. Di sini ada pengaturan juga, ini ada logo dan logo sekolah juga, bisa tinggal diedit saja. Ya kan, untuk logo sekolah dan sebagainya bisa di teman-teman edit ya. Ini logo sekolah mana ya? Nah, ini. Misalkan ya, ini logo ini juga. Coba kita simpan. Nah, kita hilangkan itunya, kita refresh. Nah, ini bisa pakai logo ya, ini tip kebalik ya. Misalkan ini logo sekolah, ini logo ujian misalkan ya, ujian. Gak pakai logo juga gak apa-apa lah, samakan. Kita simpan, kita coba refresh. Nah, ini berubah ya. Ini logo ujian, CBT ujian ya gitu. Misalkan diganti, misalkan US ujian sekolah, US itu ya. Di sini SMP Islam Khotimah. Oke, kita simpan ya, kita refresh. Tinggal ganti aja itu ya. Nah, kalau misalkan untuk login adminnya itu gak ada data sekolahnya ya. Jadi kan tadi kalau misalkan admin gini ya, kita keluar dulu ya. Kalau admin rubah sih, tapi nama ininya nggak bisa edit ya. Gak apa-apa, yang penting kita punya CBT yang support semua jenis soal ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita, apalagi di sini ada pengaturan umum, udah. Ini ya nanti kita pelajari ya. Selanjutnya teman-teman ini sudah kan ke bank soal ya. Jadi kita bikin soal di sini. Teman-teman bisa unduh import soalnya. Di sini ada format template zip, Excel dan dokumen. Nah, kita pakai yang dokumen aja ini. Jadi di sini sudah ada formatnya. Jadi formatnya seperti ini, bentar ya, kita close. Nah, formatnya seperti ini. Ini format di Word ya. Di sini ada key, itu question, soal ya. Ini ada jawabannya. Ini karena untuk SMK ini ada 5 option jawaban ya. Apa yang bentuk di bawah ini. Nah, ini peta itu nilai ya. Kalau misalkan nilainya benar dapat 1, kalau salah 0,5. K itu untuk jawaban ya, kunci ya. Jadi jawabannya ini. Ini untuk soal seperti ini. Contoh soal audio ya, ini suara ya. Ini mudah sekali sebenarnya. Teman-teman tinggal tambahkan saja di insert objek di sini, lalu klik form, cari audionya ya. Gak tahu di sini nggak ada audio ya, saya gak unduh. Tinggal masukkan, nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti suaranya terdengar. Nah, ini ya PT kunci AB. Jadi ini kunci jawaban ganda ya, jawaban ganda ya. Contoh kita bikin soal ya di sini. Contoh ini soalnya itu kode soal 0 IPA ya, misalkan contoh soal kodenya IPA, gurunya kita cari di sini ya, misalkan ini tambahkan. Oke, di mix di sini IPA ya, kita tuliskan bank soal. Nah, ini kalau manual ya, di sini ada pilihan ganda, ada ganda multi. Jadi yang soal ini adalah ganda multi. Ada jawaban 2 ya. Ini pernyataan yang tepat. Nah, ini pernyataan benar salah ya. Ini kalau benar, ini FT benar ya. Manakah yang berikut ini? Nah, ini jawabannya itu A1. Nah, ini jawabannya ini ya.
B1 ini yang benar ya. Ada pernyataan di sini. Mana ini ada kan, ada ganda pasangan. Ini ganda pasangan, ganda benar salah. Ini ganda pasangan ya. Oke, jadi kalau yang 11 ini adalah yang benar. Kalau yang C00 ini adalah yang salah. A yang ini ya. Misalkan jawabannya ini A dan B, ini A1 benar, yang ini benar. Bebek adalah unggas, entog adalah unggas benar, gajah adalah unggas salah. Ini kan salah. Gitu, sapi ada unggas gitu. Jadi kalau A strip 1 itu ada benar, ini jawaban untuk jawaban ganda pasangan ya. Terus di sini apa nama bentuk di bawah ini? Ini ada jawaban ya, benar. Ini yang benar, ini salah ya. Ini benar, salah ya. Jadi soal ganda benar salah, true atau false, benar salah. Jadi untuk isian aplikasi ini ada 6 jenis ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada jenis 6 soal. Jenis soal ada 6. Nah, ini tentang benar salah ini. Nah, di sini ada A, B. Berarti kalau yang A, D ini benar, yang ini salah ya. Bukan. Pernyataan benar salahnya itu ke yang ini ya. A dan D, misalkan A dan D. Nah, ini segitiga ya, benar. Ini pasangan sih harusnya ya. Berpasangan ya, ini berpasangan ya. Berpasangan. Nah, ini mohon maaf ya kalau salah penjelasannya ini. Ini pasangan sama ya juga. Ini kayaknya ini berpasang-pasangan ya. Jadi ini segitiga contoh ini pertanyaan 2 proses B ke A. Proses B ke proses berpasang-pasang ya. Terus ini jawaban namanya isian singkat ya, ini isian singkat. Biasanya kalau isian singkat itu adalah isian yang jawabannya itu bisa ditebak ya. Bukan jawaban yang panjang ya, bukan esai ya. Misalkan ini 1 minggu berapa hari ya, berarti ini kan 7 hari. 1 hari berapa jam ya, 24 jam. Jadi pakai kurung kurawa gini ya. Jadi soalnya pakai kurung kurawa gini. Nanti jawabannya pasti di sini untuk bang benar, yang salah 7,2. Jadi nanti sistem aplikasi akan melihat ini jawabannya 7 dan 8 pakai koma ya. Kalau nambahan lagi pakai koma lagi ya. Itu jawaban pasti esai ya. Jawaban pasti untuk isian singkat. Nah, ini untuk esai. Kalau esai ya teman-teman tinggal buat saja pertanyaannya, jawabannya nanti akan dijawab oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi enaknya sih jangan pakai yang esai ya. Isian singkat ini pasangan ganda multi ganda ya. Oke, coba kita upload yang ini ya, yang soal ini. Jadi ini gambar juga bisa ya, otomatis tinggal simpan saja gambar, gak perlu pakai kode-kode ya. Kalau di Candy sebelumnya itu pakai kode BR atau pakai apa ya, file. Ini tinggal di upload dulu saja sih gambarnya. Misalkan pakai apa ya, di sini tinggal tambahkan saja gambar sih, gak usah pakai apa objek, tambahkan saja, gak usah pakai rumus-rumus. Kita tambahkan misalkan apa ya, di sini ada gambar gak ya, gambar, gak ada gambar ya. Misalkan ini gambar ya, ini JPEG ya. Oke, kita insertkan. Sorry ya, gambar biasa aja dari sini ya, gambar biasa dari sini. Oke, mana ya gambarnya?
Oke, saya belum mempersiapkan gambarnya ya. Oke, kita terlalu besar ya, kita perkecil. Ini mengarang saja ya, tinggal simpan. Oke teman-teman, kita coba upload ya. Di sini kita bikin soal dulu. Nah ini tinggal diklik mana ya ini? Ini bukan ke bagian mana ya, export. Oke, bentar. Ini ke soal, ke bagian. Oh ini ya, input soal. Nanti dipilih kode yang mana, yang IPA ya. Lalu kita klik ini dulu. Kita soalnya ke download tadi, kita open. Lalu kita import. Tunggu ya. Ini support semua jenis, bukan semua jenis, support semua font ataupun semua bentuk soal ya, baik itu soal yang Sigma, yang matematika, gambar ataupun Arab ya. Ini sudah support. Kita coba cek ya teman-teman, untuk soal yang sudah diupload kita cek. Ini sudah ada ya, ini default nilainya. Kita ke petinjau bank soal ya. Nah ini audio yang gambar yang tadi gak muncul ya. Gambar yang tadi ya, ini ada ya gambarnya seperti ini. Oke, kita cek ya gambarnya itu mungkin ada kesalahan bentuk gambar ya. Jadi gambarnya harus di tengah ya ini. Nah ini sudah benar ya. Gambarnya ini ya. Oke, kita ke bawah kan. Kita simpan lagi, coba kita upload ulang ya. Oh sorry. Kita upload ulang ya, bisa deh ya. Kalau misalkan mau diupload ulang, tinggal kirim saja langsung. Kalau misalkan gambar tidak support juga, berarti gambarnya harus gambar dari bentuk PNG ya. Kita coba lagi. Oke, berhasil. Kita refresh, coba soalnya kita lihat review ini. Gak ada ya. Oke, ada nggak ya ini? Mana ya tadi ya? Nggak ada ya. Oke teman-teman, ini nggak ada ya di sini ya soalnya. Oke, berarti harus pakai gambar apa ini ya? Kita coba lagi. Mohon maaf ini teman-teman. Kita coba lagi ya. Jadi penasaran ya. Bentar, kita coba lagi. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Sebenarnya sih tadi itu sudah sukses ya. Jadi gambar apapun bisa teman-teman import di sini ya. Tapi tadi saya lupa refresh ya. Misalkan soal di fixture, ini ada soal ini misalkan. Ini bentuknya JPEG ya, kita import saja. Kita coba kecilkan. Ya, atau tidak dikecilkan juga gak apa-apa ini ya. Tinggal teman-teman simpan saja. Lalu kita import ulang ya. Semua bentuk gambar sih bagusnya JPEG saja ya, gak apa-apa ya, JPEG. Tadi saya lupa gak refresh ya, jadi gak muncul. Nah
terus teman-teman refresh, kita coba lihat gambarnya muncul gak. Kalau misalkan nggak muncul kayak gini ya teman-teman, jadi teman-teman waktu mengupload gambarnya ya seperti ini, kan gambar yang ini tadi ya, jadi dibiarkan saja gini ya. Nah untuk mengecilkannya diedit sebelumnya ya, jadi tinggal save saja, ini disimpan, jadi gak usah diedit ininya ya, biarkan saja seadanya. Nah kita coba upload ulang ya, kita import, coba kita refresh, kita lihat. Nah ini sudah jadi gambarnya ya. Nah teman-teman kalau misalkan gambarnya mau kecil ya, jadi pada saat import, contoh ini ya besar ya, biar kecil, jadi kita pada saat import di sini ya, atau kita ganti ya, misalkan gambarnya yang mana ya, contoh misalkan di sini mau tambah gambar ya, pada saat kita import misalkan di sini klik kanan, edit dulu gambarnya ya, Ctrl W, kita perkecil misalkan ke 500 ya, gambarnya kita perkecil ya, kita simpan, lalu kita tekstur lagi, kita insert. Nah ini kan jadi kecil gitu, jadi kita edit dulu baru kita simpan, coba kita import ulang. Kita import, jadi gitu ya teman-teman cara bikin soalnya. Kalau misalkan soal VG ya gampang ya, boy VG dan semuanya VG ya, kita refresh, lalu kita coba, ini kan ada. Nah seperti itu ya teman-teman cara mengimport gambar. Kalau misalkan bentuk lain, misalkan menggunakan apa ya, ada beberapa gambar yang menggunakan Savage atau menggunakan rumus ya teman-teman, dicoba saja. Kalau misalkan tidak muncul di importnya, teman-teman ubah ke gambar ya dengan cara di screenshot ya. Jika cara di screenshot ya pakai sniping tool ya, di screenshot ya kan gambar ini tidak ya kan, ini rumus matematika ya, tinggal disimpan saja bentuk JPEG ya, kasih nomor, nanti simpan di setiap nomor ini. Nah ini untuk pertanyaannya gak ada nomornya, teman-teman bisa kasih nomor juga sih, ini keyword 2 ya, ini pertanyaan kedua, ketiga juga ini ya. Seperti itu, ini pertanyaan keempat gitu ya, tinggal disimpan. Dan di sini sebenarnya sudah otomatis ya, kalau mau kasih nomor ya gak apa, seperti itu. Nah itu teman-teman cara bikin soal dan edit sedikit ya untuk Candy School. Teman-teman selanjutnya membuat jadwal ujian ya di sini, tapi sebelum ke sini teman-teman ke draft dulu ya, bikin draft dulu ya, kita tambahkan di sini nama draftnya, misalkan di sini ini nama draftnya, misalkan hari apa ya, kalau sekarang hari Jumat ya, hari Jumat mata pelajaran IPA misalkan ya. Soalnya ini berapa soalnya ya, jumlah soalnya tinggal masukkan, bobot misalkan 100 bobot soalnya ya, durasi berapa menit, misalkan 20 menit, waktu selesai minimal waktu selesai ya gak apa. Ini soal normal, soal option normal, maksudnya itu diacak ya, ini acak aja, acak. Ini checklist semua, klik tambah. Oke, ini sudah dibuat ya untuk pelajaran IPA ya ini. Oke, nah untuk tadi di bank soal itu ada nilai ya.
Kalau mau teman ini nilainya harusnya 100 ya teman-teman, tinggal edit saja di sini ya. Edit, bisa dieditkan ini. Nah, ini soal 1 ini misalkan nilainya 20 ya. Kebanyakan ya. Lalu teman-teman simpan. Pokoknya harus 100 ya. Ini juga 20 ya. Kalau jawaban benar ya. Bentar. 20 kali 200 ya. Kebanyakan ini. Kita simpan lagi. Jadi pas tadi bikin soalnya harusnya jawab dikasih langsung ya. Biar mudah. Terus di nomor 4 juga. Bentar, ini agak loading. Ini juga dikasih 20, kita simpan. Ini udah 5 ya, 5 kali 2. Yang ini kita hapus aja ya soalnya. Jadi soalnya ada 5, kita lihat bang soal lagi. Nah, ini untuk 5. Wow, ini ada. Bentar, ini belum 100 ya. Bentar, ini 20. Nah, ini belum 100 ya. Kita simpan, belum tersimpan yang ini ya. Kita ke bank soal lagi, nilainya harus 100. Nah, ini selanjutnya teman-teman ke bagian ini draft ya, ke bagian jadwal ujian. Nah, di sini kita bikin jadwal ujian, tambahkan jadwalnya hari Senin ya. Ini jadwalnya hari Senin besok. Kalau hari sekarang Jumat gak apa-apa ya, hari Jumat ya kan. Kita uji coba langsung ke soalnya. Lalu gurunya, terus ini draftnya hari Jumat ya. Nah, ini untuk waktu pelaksanaan, klik yang ini. Ini hari tanggal berapa ya? 19 sekarang ya. Oke, langsung saja kita simpan. Ini jam 00 sampai jam berapa? Nah, ini bisa jadi di sini dan di sini klik ada ini ya, klik yang di sini ya, sampai jam habis ya, sampai jam 23. Ini waktu pelaksanaannya. Yang membedakan ini itu adalah jamnya. Kecuali kita jadwal misalkan ini pelaksanaan jam 7 sampai jam berapa, tinggal edit saja. Ini ruangan jenis ujiannya US misalkan ya. Nah, ini untuk aktifkan jika ingin ujian, tampilkan full screen ya, tampilkan di sini. APK ujian akan dikeluarkan jika keluar dari brosur. Kalau mau silakan. Berapa detik? Status tidak aktif. Status aktif. Soft point misalkan poinnya multi tambahkan. Lalu klik tambah. Oke, berhasil. Nah, setelah itu teman-teman di sini tambahkan untuk pesertanya. Klik yang ini ya. Nah, di sini. Nah, sebelum ke sana ya teman-teman, nanti ada di bagian lainnya ya, bukan lainnya ya. Di bagian manajemen user. Nah, ini manajemen user itu untuk guru-gurunya ya, guru mapel ya, bisa import di sini ya. Bisa format import bentuk Excel. Nanti tambahkan guru-gurunya dulu di sini ya. Nanti kan di sini ada penambahan nama guru ya, mapalnya. Terus di-import saja seperti biasa, atau bisa ditambahkan secara langsung di sini. Tambahkan, tapi ribet kan satu-satu ini. Ya, gitu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi di bagian jadwal ya. Bagian jadwal itu ada nah, ini tambahkan siswa yang ujian, klik di sini ya. Nah, di sini ada klik buat soal dulu ya, generate ke buat soal. Oke, belum ya, klik yang ini dulu ya. Ini sudah ya. Oke, klik ini ya, bentar. Daftar, belum ada siswa ya, klik yang ini. Klik. Nah, semua siswa cari, misalkan tambahkan. Nah, di sini kelas siswa 7
Nah ini karena satu orang ya, tinggal tambah. Kalau misalkan kita ambil yang ini ya, pilih semua siswa ya, karena ini saya satu klik saja ini, klik dulu ya, lalu simpan. Oke, nanti di sini sudah ada, kita refresh ya. Nah ini sudah ada untuk hari Jumat. Lalu klik buat soal ya, kita buat soal, generate. Oke, jadi ujian sudah bisa dimulai. Waktunya 20 menit dari jam 00 tadi sampai, tinggal teman-teman buka saja tadi di Excel ya, di Microsoft Excel. Kita lihat, lupa lagi usernya, kita coba ujiannya. Nah loginnya itu menggunakan NIS ya, kita coba ya ini. Nah di sini kita refresh dulu, kita coba menggunakan NIS, passwordnya 123. Kita coba ujian ya. Nah tampilannya seperti ini. Ini adalah ujian sekolah ya, ini ujian sekolah. Tampilan Candy sekolahnya ini sama seperti ujian apa ya, ujian OSN ya, O2SN ya. Tampilannya seperti ini. Oke, ini home, ada ujian, ada profil ya. Lalu di sini ada klik ujian, bentar, klik ujian. Nah di sini akan ada muncul jadwal. Oke, belum ada jadwal hari ini, kita edit lagi ya. Ini sudah jadwalnya tanggal 19 ya. Mulai. Oke, ini ada kesalahan mungkin ya di bagian jadwal ya. Kita lihat dulu ya. Di jadwalnya kita edit, coba ya, edit bentar, ini bukan yang ini ya. Di draft ya, di draftnya kita edit jadwal, bukan ini juga ya, di over di bank ya, coba di bank, bukan juga. Bentar, ini waktunya tadi di mana ya, kita lihat ini. Nah di sini coba kita di Jumat, di sini bentar ya teman-teman, lupa lagi tadi itu bagian jadwalnya ya, apa nggak bisa diedit. Nah di sini bukan yang ini ya, bentar ya teman-teman, kita cari dulu. Oke teman-teman, ini saya tadi salah masuk ya sih. Nah salah menambahkan ya, harusnya ini tambahkannya, bentar ya, tambah ya, tambah harusnya gitu, kelas 9 ya. Kan nama yang ini kelas 9 ya, ini kita kan Didin ya, ini kelas 9 ini kan. Bentar, nah itu kan kelas 9 ini. Jadi salah, saya menambahkan penggunanya itu Didin Mic, harusnya ini ya, tambahkan saja. Kita simpan, lalu kita refresh yang ini. Nah klik ujian di sini. Nah ini kan muncul ilmu pengetahuan. Kita klik mulai ya, semoga tidak error ya. Oke, ini ada error ya, ada error pembuatan. Yes, ini soal ya, ini harusnya ini berhasil ya. Bentar, ini ada error, lupa lagi, saya pernah buka ini nggak error ya. Kita cek dulu ya teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman, soalnya muncul ya seperti ini ya. Jadi jika teman-teman ada yang sesuatu yang terjadi ya, teman-teman bisa, misalkan tidak muncul seperti tadi ya, kalau ini yang sekarang muncul ya. Nah caranya di bagian ini teman-teman. Oke, di bagian ini ya. Nah di bagian
overview. Di sini double klik ini. Nah, di sini ada peserta ujian ya ini. Nah, klik ini lalu klik ini. Kita generate soal ya. Di sini ada sedarkan, ada tambah peserta juga, ada kunci. Nah, tindakan ini membuka ujian peserta yang terkunci ya. Misalkan terkunci. Ini bisa tambahkan waktu ya di sini. Jadi enak sekali ya. Klik yang ini, kita coba tindakan ini mengatur ulang data ujian yang sudah ada apakah. Nah, ini untuk peserta ini ya, kita buat ulang seperti itu. Jadi 0, jadi mengerjakan dari awal lagi ya. Lalu kita coba refresh. Nah, nanti akan muncul soalnya ya, yang tadinya tidak muncul kan. Sekarang ada muncul. Nah, ini seperti ini ya. Jadi nomor 1 ini karena kita soalnya kata diacak ya. Misalkan pilihan mana yang ini ya. Soal misalkan ini pilihan mau pilih mana. Kita lanjutkan di sini. Yang tepat ya, yang tepat misalkan yang bebek unggas benar. Ini jadi centok unggas gajah misalkan kalau salah. Misalkan gitu ya. Ini salah. Ini yang benar. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini ada bentuk, nambah bentuk. Misalkan ini kan tadi menjodohkan ya. Ini dengan ini, lingkaran dengan lingkaran, seperti trapesium dengan trapesium. Ini menjodohkan ya, kayak sama ya. Lanjutkan. Nah, ini tinggal diisi di sini ya. Bentar, ini 1 minggu. Ini ada error ya, harusnya di sini ada ya, nggak muncul ya. 7 hari, 1 jam, 24 jam ya. Lanjut, ada lagi ya. Oke, semua sudah terisi. Ini ada nomor 4 ya. Ini 7. Oke, kita lanjut. Sudah terisi. Kalau kita simpan, ini bisa close, bisa disegarkan lagi. Oke, kita selesai. Lanjut ujiannya. Jadi tidak bisa menyelesaikan kalau ujian belum selesai. Oke, coba kita segarkan. Nah, udah. Jadi tidak bisa selesai kalau ujian belum selesai. Kita cek ya. Ke bagian, kita close dulu. Bagian ini kita lihat jawabannya, disegarkan. Nah, ini sudah ada jawabannya, salah 3 ya. Ini sudah otomatis nilainya sudah ada. Selesaikan ujian. Nah, ini di sini selesaikan ya. Oke, jadi selesai ujian, coba kita lihat. Oke, sudah selesai. Lihatnya nilainya bisa ditampilkan seperti itu. Kalau nanti tadi di pengaturannya ditampilkan. Oke, teman-teman, itu tutorial cara bikin soal dan cara mengerjakan soal CBT Candy School ya. Ini cocok sekali untuk sekolah teman-teman yang menggunakan soal jenis AKM ya, atau soal jenis assessment yang sekarang. Kalau misalkan bentuk PG, menggunakan ini juga bagus ya teman-teman. Tinggal kopas saja untuk bentuk ininya ya, tinggal kopas saja. Gampang, ini tinggal copy saja ya. Copy ke sini ya. Cuma bikin formatnya ribet ya, tinggal copy seperti ini. Jadi bikin saja dulu. Kalau misalkan mau bikin 50, bikin saja ini pertanyaan dan jawabannya dulu sama poinnya ya. Copy semua ke bawah. Langsung otomatis kita tinggal isi saja. Mau tambahkan gambar atau apapun, rumus ya. Oke teman-teman, itu saja pembahasan tentang cara mengisi atau membuat soal dan mengerjakan dan juga mengedit beberapa menu di Candy School ya. Untuk pembahasan lainnya nanti kita akan bahas di video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.